Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini, hari Senin ya, kita akan mempelajari tentang adab. Nah, adab di sini adalah adab sehari-hari yang perlu diamalkan oleh seorang muslim. Nah, jadi semoga dengan mempelajari ini kita dapat ya belajar untuk mengamalkannya juga ya, bukan sekedar teori ya, teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini kita akan diajar oleh guru kita Ustadz Yusri. Beliau merupakan alumni dari STQZ Cianjur. Eh, Buat teman-teman yang belajar adab ini, qadarullah kita tidak ada ini talhisnya. Jadi kita akan belajar dari tafrik ya. Nah, tapi nanti kita nggak baca semuanya tentang tafriknya. Jadi poin-poin yang kira-kira penting ya kita pelajarin. Paling nggak kita tahu nih makna hadisnya, gitu ya, sama fawaidnya. Baik, langsung saja kita mulai kepada guru kita Ustadz Yusri Zaki Abdurrahman. Kepada beliau tempat dan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatan sa'idatan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ma'ana al-yawm madatu sahihil adab al-islamiyah. Sanatawaluha hadhil laylah biidnillahi ta'ala. Tadkiran lil jami' bima anna hadzal majlis huwal majlis lil muraja'ah sanatanawal ahammu ma yakun min hadzal kitab wa huwal kitab uh, Al-La'ali ul-Bahai Al-La'ali ul-Bahiyah Syarh Sahih al-Adab al-Islamiyah Syarh li Fadilati Syekh Rabi' Ibn Ali hafizahullah. Baik, bismillah. Nabda. Tarawna asyashah F. Nah, Ustaz, kelihatan. Baik. Bismillah. Qala al-mu'allif jazakumullahu khaira wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Baik. Amma ba'du fa inna min ni'amillahi 'alaina ma'asyiral muslimin. Baik. Maka sesungguhnya daripada nikmat-nikmat Allah yang telah Allah limpahkan pada kita sebagai kaum muslimin, an akmala lana ad-din. Allah telah menyempurnakan bagi kita agama kita itu agama Islam. Wa atamma lana an-ni'mah, dan telah menyempurnakan juga bagi kita nikmat. Wa arsala ilaina rasula, dan mengutus pada kita seorang rasul. Wa arsala ilaina rasulan harisan ala bayanil khairi lana. Wa arsala ilaina, dan Allah telah mengutus seorang rasul pada kita yang mana beliau ini sangat semangat ala bayanil khairi lana, ya. Sangat semangat dalam menjelaskan kebaikan untuk kita, ya, selaku umat Islam. Fama min khairin illa dallana alaihi, ya. Uh, ya, tidak ada kebaikan melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah arahkan atau telah tunjukkan pada kita, dan fama min khairin illa dallana alaihi, ya, maka tidak ada sebuah kebaikan melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tunjukkan pada kita. Wa ma min syarrin illa hadzarana minhu, ya. Dan tidak ada sebuah keburukan melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita daripadanya, ya. Jadi sini artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua hal-hal kebaikan dan melarang kita dari
segala perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Benar. Gimana? Oh, sip. Oh, iya. Oh, iya, sip. Taib nuasil. Wa min jumlatin ma ma dallana alaihi minal khairi wa ma hadzarana minhu minasyarri, ya. Dan dari keseluruhan segala hal yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita dari segala keburukan, ya, karir. Wa min jumlatin ma dallana alaihi minal khairi wa ma hadzarana minhu minasyarri, ya. Dan dari keseluruhan segala hal kebaikan yang Rasulullah ajarkan pada kita dan segala keburukan yang beliau larang, ya. Adabun tadammanat kasiran min syu'unil hayah, ya. Adab-adab yang semuanya ini adalah melingkupi sendi-sendi kehidupan kita, ya. Tadammanat kasiran min syu'unil hayah. Wa kullu syai'in lahu adabun, ya. Wa kullu syai'in lahu adabun, ya. Dan segala sesuatu ada adab-adabnya. Al-ibadatu laha adabun, uh, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari memiliki adabnya tersendiri. Wal muamalatu laha adabun, ya. Dan perbuatan muamalah seharian kita memiliki adab-adab pula tersendiri, ya. Wa mukhalatatun nasi laha adabun wa hakadha. Dan bercampur baurnya kita dengan manusia memiliki adab-adab tersendiri pula, ya. Wa hadhil adabu minha ma huwa wajib. Dan dari adab-adab ini ada di antaranya yang mana dia ini wajib, ya. Au musahabun fi'luhu, ya, atau uh, sunnah ketika perbuatannya dikerjakan. Wa minha ma huwa muharramun wa makruhun fi'luhu. Wa minha, dan diantaranya ada yang dia itu haram ketika dilakukan ataupun makruh perbuatan tersebut, ya. Wa minha ma huwa mubah, dan diantaranya ada pula yang boleh dikerjakan. Baik. Bismillah. Nadkhul ila al-adabil awal wa huwa adabul istiqal. Tamam. Mubasyaratan nadkhul ila al-adabil awal wa huwa zikrullahi indal istiqal. Baik. Adapun langsung kita masuk ke adab ketika bangun pagi. Yang pertama adalah berzikir ketika bangun tidur, ya. Faqad rawal Bukhari fi sahihihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, ya. Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, ya, apabila beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya pada idza akhadha madja'ahu minal laili, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya pada malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya tahta khaddihi, ya, tahta khaddihi. Khaddi ini pipi, ya. Beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya seperti ini. Tsumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya,
Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Dan ketika beliau bangun, beliau berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, ya. Dan padanya tepat kembali, wa ilaihin nusyur, ya. Qala ahlul ilmi, telah berkata seorang ahli ilmu, an-nafsul lati tufariqul insana, ya. Di sini jiwa yang terpisah dari seorang manusia indan naumi, ketika ia tidur, hiyallati litamyiz, ya. Ya, hiyallati litamyiz, ya. Jiwa yang terpisah dari manusia ketika tidur adalah jiwa yang dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk, ya. Wallati tufariquhu indal maut, ya. Dan adapun yang memisahkan, jiwa yang memisahkan dirinya dari jasad indal maut, ketika seorang meninggal, hiyallati lil hayah, ya. Dia adalah jiwa yang ada pada kehidupan. Wa hiyallati yazulu ma'ha an-nafas, ya. Dan jiwa ini adalah yang hilang bersamanya itu nafas. Wa summiyan naumu mautan li'annahu yazulu ma'ahul al-aqal wal harakah, ya. Dan dinamakan kematian karena hilang bersamanya akal dan gerakan, ya. Hal ini apa? Zakar dzalika Ibnul Athir bin Nihayah. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Athir di kitabnya An-Nihayah, ya. Ibnu Athir ini seorang mu'arris atau sejarawan, ya. Thayyib. Mubasyaratan nakhtu ila al-adabi tsani, ayyusari al-insan fi fakki perdati syaitan anhu. Ya, adapun adab yang kedua ini adalah bersegeranya manusia, bentar. Ya, bersegeranya manusia melepas belenggu syaitan darinya, ya. Ya, jadi sedikit sebelum kita masuk ke hadis, jadi ketika seseorang tidur itu, ya, syaitan membelenggu manusia dengan 3 rantai, ya. Baik. Kita sekarang masuk ke hadis. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Di dalam di dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, ya. Ya, syaitan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat ia tidur, ya. Jadi sebentar. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, ya. Qafiyatu ra'si ahadikum, di sini tertulis al-qafiyah itu adalah muakhiratul ra's, ya. Ujung kepala manusia. Jadi bisa dikatakan tengkuk, ya, ini belakang sini, tengkuk, ya. Baik. Kembali kepada hadis, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, ya. Syaitan syaitan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat idza huwa, maaf nih rada grogi apa. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, ya. Syaitan mengikat
tengkuk kepala seseorang dari kalian idza huwa nama salasa uqadin, ya. Ketika ia tidur atau saat dia tidur dengan 3 tali ikatan. Idza huwa nama salasa uqadin. Yadribu ala kulli uqdatin, ya. Syaitan mengikatnya sedemikian rupa sehingga syaitan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan tersebut diletakkan pada tempatnya, ya. Yadribu ala kulli aqdatin, ya. Syaitan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, ya. Alaika lailun tawilun farqud, ya. Di sini syaitan seraya berkata, kamu akan melewati malam yang panjang, maka tidurlah dengan nyenyak, ya. Alaika lailun tawilun farqud, ya. Syaitan di sini membisikkan pada manusia ketika tidur ataupun ketika hendak bangun, ya. Eh, kamu akan melewati malam yang panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Farqud, ya. Baik. Fa in istayqadha fadzakarallaha in halat uqdatun, ya. Ya, apabila seorang yang tidur ini bangun, lalu orang ini mengingat Allah, maka lepaslah lepaslah satu tali ikatan, ya. In halat uqdatun, ya. Maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddoa in halat uqdatun, ya. Eh, ketika seorang ini berwudu, maka lepaslah satu ikatan lagi. Fa in shalla in halat uqdatun, ya. Eh, maka ketika dia ini sholat, maka lepaslah satu ikatan lagi. Ya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Ah, maka orang tersebut ketika paginya menjadi orang yang rajin, ya, nasyitan thayyiban nafs. Nah, jiwanya ini menjadi jiwa yang baik. Wa illa, kalau tidak begitu, asbaha khabithan nafsi kaslanan. Nah, kalau tidak mempraktikkan adab-adab tersebut, asbaha khabithan nafsi, ya. Maka paginya ini dia jiwanya ini menjadi buruk, ya, kaslanan, menjadi orang yang pemalas, ya. Dari sini kita mendapat faedah bahwasanya orang yang rajin itu bisa terlihat, ya, dari apa namanya, kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan tiap harinya, ya. Baik. Eh, wal muradu bisyayat wal muradu bisyaitani huna al jinsu syaitan, ya. Adapun yang dimaksud dengan syaitan di sini, ya, ya, apa namanya, eh astagfirullah. Maaf, ya, yang dimaksud di sini adalah jenis dari syaitan, ya. Wa alal qafiyati ay ala muakhirati ra's, ya. Dan adapun maksud dari qafiyah ini ay ala muakhirati ra's, ya. Yang maksud dari qafiyah ini adalah eh, ujung daripada kepala, ya, yaitu adalah tengkuk, ya, yang di belakang kepala sini, ya. Ya, jadi nanti kalau ada keluar soal ma makna al-qafiyah, ya, kita bisa jawab muakhiratu ar-ra's, ya. Maaf. Baik. Ya, bisa kita dapat ambil pelajaran dari hadis tersebut, ialah yang pertama, takriru wujud takriru wujudis syayatin, ya. Ya, ini
ya penekanan bahwasanya setan itu ada ya. Terus yang kedua, wa fihi fadilatul wudu wassalah. Ya, di dalam hadis tersebut juga terdapat keutamaan wudu dan sholat ya. Wa fihi aidan azimu idlali syayatin li idlali syaitan libni Adam. Dan di dalam hadis tersebut juga terkandung bahwasanya sangat besar usaha syaitan ya dalam menyesatkan anak anak Adam ya. Wa fihi yang keempat, wa fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibadi syayatin an ummatihi ya. Nah, di dalam hadis tersebut juga terkandung ya nampak bahwasanya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat ya hirsun, sangat bersemangat eh, dalam menjauhkan dalam menjauhkan syaitan dari umatnya ya. Baik, kita masuk ke adab yang ketiga yaitu at-tasawwuk, yaitu bersiwak ya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam idza qama minal laili yashwassu fammahu bisiwak ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya, yashwassu fammahu bisiwak ya, eh, menggosok mulutnya dengan siwak, yakni apa namanya, menggosok giginya dengan siwak ya. Yaswaku, eh, apa ya? Yasuku yudalliku asnanahu wa yunaqqiha wa yunadhifuha ya. Eh, Yasuku yudalliku asnanahu, yaitu yudallik ya. Yudallik itu menggosok asnanahu ya, menggosok giginya, wa yunaqqiha wa yunadhifuha, dan dan membersihkannya ya. Li'anna nauma muqtadin ya, karena tidur itu merupakan hal litaghayyuri al-fam ya, berubahnya keadaan mulut seseorang, mimma yatasa'adu ilaihi ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya wasiwaku mustahabun ala madaril yaum ya. Siwak itu hukumnya sunnah ya, uh, ala madaril yaum, ala madaril yaum ya. Lakin yatak lakin yata'akkadu istihbabus siwak ya. Akan tapi siwak ini menjadi sunnah muakkad pada ada dua hal ya. Yang pertama, indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Ya, yang kedua, inda taghayyur inda taghayyuri raihatil fam ya, ketika berubahnya apa namanya, bau mulut ya, kiasan alal qiyami minan naum ya. Yang kedua, ketika ya bisa dikatakan ketika bau mulut ya, kiasan alal qiyami minan naum ya, berkias pada bangun apa, ketika bangun tidur ya. Ya, selanjutnya wa fihi hirsus sahabah ya, dan di dalam hadis tersebut juga hirsus sahabah, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ala naqli kulli aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, Semangatnya para sahabat dalam menakal, dalam mengambil semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa inna dzalika yadullu ala azimi mahabbatihim. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini sangat besarnya cinta sahabat Nabi pada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Faqad naqalu anhu kulla syai'in, ya. Mereka telah naqalu mengambil semua perkataan beliau, ya. Wa fil hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashfassu fahu bisiwak, ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila telah bangun dari tidur, yashfassu fahu bisiwak, ya. Menggosok mulutnya atau giginya dengan siwak, ya. Yang kedua, wa fi hadzal hadis wa fi hadzal hadis aidan syumuliyatus syariah, ya. Di dalam hadis ini juga terkandung syumuliyah, kesempurnaan syariat Islam, ya. Li jami'i manahil hayah, ya. Dalam segala aspek kehidupan, ya. Yang ketiga, wasiwaku yakunu fil fami kullihi. Nah, adapun dan siwak ini, ya, di wasiwaku yakunu fil fami kullihi fil asnani wal lisati wal lisan. Ya, bersiwak ini, ya, apa namanya? Ya, astagfirullahaladzim. Bersiwak ini, astagfirullahaladzim, gimana jelas? Ya, bersiwak ini terjadi, Mas. Jadi, bersiwak ini, ya, dilakukan pada seluruh bagian mulut, ya, fil asnan, di dalam gigi-gigi, wal lisah, di gusi, wal lisan, dan juga di lidah, ya. Wa fil hadisi inayatus syariah al-islamiyah bin nadhafah, ya. Dan di dalam hadis ini juga terkandung kepedulian peduli apa namanya? Ya, kepedulian syariat Islam atau ihtimam syariah Islam terhadap kebersihan, ya. Langsung kita masuk ke al-adabur rabi', adab yang keempat, iqadhu ahlihi liqiyamil lail, ya, membangunkan istri atau keluarganya untuk sholat malam, ya. Faqad rawa Abu Dawud bisanadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah meriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili, ya. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang mana dia bangun untuk sholat lail atau sholat tahajud, ya. Fasalla, maka dia sholat. Wa iqadha imra'atahu, nah, dan dia ini membangunkan istrinya, ya. Fa'in abad, wa iqadha imra'atahu fa'in abad nadha fi wajhihal ma, ya. Dan setelah lelaki ini sholat, dia membangunkan istrinya, ya. Nah, maka apabila istrinya ini abad, ya, tidak mau, nadha fi wajhiha alma, ya. Nah, lelaki ini memercikan air ke wajah istrinya, ya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa iqadat zaujaha wa in aba nadhat fi wajhihi alma, ya. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang perempuan yang mana dia ini bangun malam, qamat minal lail, bangun untuk salat qiyamul lail, wa sallat,
maka dia sholat wa iqadat zaujaha. Dan perempuan ini juga membangunkan suaminya ya. Fain aba nadhat fi wajhihi alma ya. Uh, Maka ketika suaminya ini acuh ya tidak mau, nadhat fi wajhihi alma ya. Perempuan ini memercikan air ke wajah suaminya ya. Ya ta'ammal, perhatikan rahimahullah ya. Hadza khabarun an istiqaqi rahmatillahi liman fa'ala dzalika au du'aun lahu birrahmah ya. Ini sebuah kabar ya tentang orang yang apa namanya yang disebutkan tadi dalam hadis eh, mendapatkan hak atas rahmat Allah ya liman fa'ala dzalika au du'aun lahu birrahmah ya. Jadi eh, di sini astagfirullah. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya eh, apa namanya orang yang melakukan hal tersebut mendapatkan apa namanya berhak mendapatkan rahmat Allah atau eh, mendoakan untuknya dengan kebaikan atau dengan rahmat ya. Ya. Di dalam hadis tersebut terdapat beberapa fawaid ya. Eh, Al-faidatul ula, faedah yang pertama masyru'iyatud du'a birrahmati lil hayyi kama yud'a biha lil mayyit ya. Ya, adapun faedah yang pertama ialah masyru'iyatud du'a ya, disyariatkannya berdoa masyru'iyatud du'a birrahmati lil hayyi kama yud'a biha lil mayyit ya. Disyariatkannya berdoa dengan dengan kasih sayang lil hayyi kama yud'a biha lil mayyit ya. Jadi di sini disyariatkan untuk mendoakan ya untuk orang yang masih hidup kama yud'a biha lil mayyit. Seperti yud'a biha lil mayyit. Seperti disyariatkannya ketika mendoakan rahmat bagi orang yang sudah meninggal ya. Adapun faedah yang kedua uh, fadilatu salatil lail ya. Di sini terdapat fadilah atau keutamaan salat malam ya. Wa fihi aidan fadilatu masyru'iyyati iqamin naimi ya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan disyariatkannya membangunkan orang yang tertidur ya, orang yang sedang tidur. Kita fuza kama yash'u lil fardi ya. Baik. Kama yash'u lil fardi wa huwa minal muawanati 'alal barri wat taqwa wa huwa ma'murun bihi ya. Ya, di sini disyariatkan juga membangunkan orang yang sedang tidur ya. Dan ini termasuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan ini adalah perintah apa hal yang diperintahkan ya. Terus faedah yang selanjutnya adalah wa fihi bayanu husnil muasyarati wa kamalul mulatafah wal muwafaqah bainaz zaujain ya. Di dalam hadis ini juga dijelaskan husnul muasyarah ya. Eh, seperti itu. Ya. Husnul muasyarah baiknya berkehidupan wa kamalul mulatafah dan kesempurnaan kasih sayang wal muwafaqah bainaz zaujain ya. Jadi kesempurnaan kasih sayang di antara
suami istri. Adapun faedah yang selanjutnya ialah wa fihi isyaratun ila anna rajula ahaqqu bi an yakuna musabiqan bil qiyami wa iqadha imraatihi, ya. Wa fihi isyaratun, dan di dalam hadis ini juga terdapat isyarat atau tanda bahwasanya ar-rajul atau suami lebih berhak bi an yakuna musabiqan, lebih berhak untuk lebih bangun pagi pada malam hari atau untuk sholat qiyamul lail wa iqadha imraatihi, ya. Di sini eh, menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki atau seorang suami itu eh, lebih berhak untuk lebih dahulu bangun untuk salat malam dan membangunkan istrinya, ya. Wa fihi isyaratun aidan ila anna fadlallahi la yakhtassu bi ahadin faqad takunul mar'ah sabiqatan 'ala rajuli fi dzalika. Oke. Wa fihi isyaratun, dan di dalamnya juga terdapat isyarat uh, ila annal fadla lillah, uh, bahwa sesungguhnya uh, apa namanya? Fadlullah, apa namanya? Keutamaan Allah tidak terkhusus biahadi faqat, tidak terkhusus pada salah satunya saja. Faqat takunul mar'atu sabiqatan. Uh, Maka barangkali siapa tahu almar'ah atau istri ini lebih dahulu ala rajuli fi dzalika, lebih dahulu bangunnya untuk salat malam, ya, daripada suaminya. Fi dzalika wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya Allah memberikan keutamannya bagi yang Allah kehendaki. Nah, baik. Mungkin cukup sekian dari saya karena saya qadarullah lagi kurang sehat, ya. Jadi mungkin presentasinya kurang bagus, masih berantakan, ya. Mungkin saya cukup sekian. Saya kembalikan pada Ustadz Iqbal. Syukran. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran antum. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat di dunia maupun akhirat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, ya. Masya Allah. Nakhtim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.